والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعوته إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال الإمام أستاذنا الكرام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميث متعنا الله بطول حياته الشريفة. اقرأوا. وقال سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه. Halaman 245. 245. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. وقال سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه في معارج الهداية: إن فرض العين من العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول معرفة الله تعالى، أي معرفة ذاته وصفاته وأفعاله، لتعرف أولا من تعبده وبطاعته من تقصده. النوع الثاني معرفة ما فرض على العبد بظاهره من أحكام الشريعة فوائدها البديعة. النوع الثالث ما فرض على العبد في قلبه وهو علم القلب المهم المطلوب. كرر ulangi. النوع الثالث ما فرض. النوع الثالث ما فرض على العبد في قلبه في باطنه وهو علم القلب المهم المتروك ويسمى فقه الكبير إلى آخر ما قال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه. وقال سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر رضي الله عنه في معارج الهداية. Dan berkata Sayyiduna daripada pimpinan kita, ya, Syekh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, fi Ma'arijil Hidayah, di dalam kitab beliau Ma'arijil Hidayah, inna fardal aini minal ilmi thalathatu anwa'. Sesungguhnya kewajiban atau fardul ain minal ilmi thalathatu anwa', ada 3 macam. Fardhu ain itu artinya kewajiban dari setiap individu muslim muslimah yang sudah baligh, yang sudah akil atau mukallaf, ya, itu fardhu ain yang wajib dikerjakan bagi setiap kita. Ada 3, ya, fardhu ain di dalam menuntut ilmu itu. Yang pertama, an-naw'ul awwal ma'rifatullahi ta'ala, pengenalan diri kepada Allah. Ai ma'rifatuhu zatih, pengenalan akan zat. Artinya kita ini meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Satu-satunya Tuhan hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu cukup. Ya.
wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Ya. Di dalam Asmaul, dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, dari mulai Allah War-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Itu sifat-sifatnya Allah. Wa af'alihi, dan setiap perbuatan daripada Allah. Yang kita lihat sekarang yang tampak ini, langit Allah ciptakan tanpa ada tiang. Keadaan bumi kita bulat. Matahari Allah tetapkan di waktu pagi dan siang bersinar. Bulan Allah tetapkan cahayanya pada malam hari. Secara otomatis pergantian, ada siang dan ada ada malam. Dan tidak bergeraknya makhluk di atas permukaan bumi ini, melainkan semuanya atas yang menjadi penggeraknya adalah Allah. Itu harus kita yakini. Lita'rifa awalan, dan kita harus mengetahui terlebih dahulu man ta'abbuduh, kepada siapa kita menyembah, bita'ah, dengan ketaatan, man taqsiduh, ya, dan dengan keyakinan yang betul-betul kuat kepada Allah, ya. Jadi yang pertama tadi, kita mengenal akan zatnya Allah, sifatnya Allah, dan af'alnya. Kemudian yang kedua, an-naw'u tsani ma'rifatu ma fidha 'alal 'abd. Pengenalan apa-apa yang diwajibkan atas hamba, atas kita ini. Ya. Fi zahirihi, pada zahirnya, min ahkami syariati wa fawaidiha al-badi'ah, daripada hukum-hukum syariat dan manfaat-manfaat daripada hukum tersebut, al-badi'ah, yang tampak, yang jelas. Faham tak? Allah sudah menetapkan di dalam syariat ada haram, halal, makruh, subhat, ya, sudah Allah tentukan daripada hukum-hukum syariat tersebut. Kewajiban-kewajiban bagi kita semuanya yang mukallaf untuk melaksanakan setiap apa yang ada di dalam rukun Islam. Kita meyakini adanya rukun iman, kita meyakini adanya ihsan, an ta'budullaha ka'annaka tara wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu sudah diajarkan, ya. Dan manfaat-manfaatnya al-badi'ah, yang terang benderang, yang jelas. Ya, makanya dunia ini merupakan dunia darul amal bitaklif. Dunia itu adalah tempat beramal, artinya melaksanakan syariat-syariat Allah bitaklif, harus dengan aturan syariat. Paham dong? Apa itu taklif? Artinya harus mendapatkan penegasan, dipaksa. Kau menjadi orang muslim, kau menjadi muslimah, kau mengaku Islam, Islammu, muslimmu dan muslimahmu bisa mendapatkan pengakuan daripada Allah jikalau engkau melaksanakan hukum-hukum Allah. Syariat Allah wajib ditegakkan. Segala aturan Allah wajib dilaksanakan. Apapun yang menjadi larangan Allah wajib kau tinggalkan. Begitu nak? Kita hidup di dunia ini dengan aturan. Ya, paham dong? Makanya Nabi mengatakan ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah kerangkeng, penjara bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kita yang orang-orang beriman ini, amin. Artinya diikat dengan aturan-aturan syariat. Jangan sampai keluar daripada syariat Allah. Karena syariat Allah ini al-badi'ah, yang sudah terang menderang, yang sudah jelas. Ya, itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Belajar ilmu agama seperti ini, sesuatu yang jelas, yang dapat menguntungkan kita di akhirat. Paham dong? Kemudian yang ketiga, an-naw'u tsalis ma furida 'alal 'abd fi batinihi. Fi batinihi. Apa-apa yang diperintahkan atas hamba di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hati, batin. Ya, wa huwa ilmul galab, dan itu ilmu yang berkaitan dengan hati.
al-muhimmu, yang sangat penting. Hati kita ini Allah ciptakan bersinar. Makanya yang menjadi sorotan, yang menjadi pantauan, yang menjadi tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bersemayam adalah hati orang-orang yang beriman. Ya. Hati orang-orang yang beriman itu, disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala bersemayam, dalam arti rahmatnya Allah turunkan. Ampunan Allah, taufik, hidayah, al-ma'unah, al-ma'unat, al-barakat, al-madad, al-istimdadat, al-fuyudat, al-rahmat, semua ada di hati-hati orang-orang yang beriman. Disitulah titik di mana Allah memandang kepada hambanya. Makanya kan Allah tidak melihat dari penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Tidak melihat semua ini, pakaian, ketampanan, kecantikan, semua tidak dilihat oleh Allah. Ini casing. Suatu saat ini casing semuanya bakal hancur lebur, bahkan habis. Ya, tetapi Allah melihat, walakin yanzuru ila Allah melihat, Allah menjadi mensorotkan pandangannya kepada hati. Makanya hati manusia yang beriman tidak boleh sampai ada sifat-sifat syaitaniyah. Apa itu? Dengki, hasud, iri, ujub, takabur, ingin dipuji oleh makhluk, itu harus sirna di dalam hati orang-orang yang beriman. Makanya aulad, jikalau hati orang-orang yang beriman itu terbebas dari sifat-sifat syaitaniyah, maka akan timbul yang namanya anwarus syati'ah, cahaya yang betul-betul terang benderang. Kalau ada makhluk atau manusia yang hatinya penuh dengan kesombongan, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan sifat hasud, sifat iri, dengki, maka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat sekalipun dia alim. Kenapa? Karena kealimannya telah diikat dengan sifat-sifat kesombongan. Itulah yang menutup tabir bagi dirinya sehingga menjadi penghalang taufik Allah, sehingga tidak akan pernah bermanfaat. Inilah yang dikatakan walam yazdad huda, tidak bertambah petunjuk. Kenapa tidak tambah petunjuk? Hatinya penuh dengan keangkara murka, penuh dengan kebencian, penuh sifat hasud, penuh sifat dengki, penuh sifat iri, penuh sifat riya. Maka ilmu yang dia ada bukan tambah membuat dia dekat kepada Allah, sungguh tambah melainkan tambah jauh. Paham dong? Nah, makanya ilmul galab al-muhim di sini dikatakan, artinya hati kita ini jangan sampai di saat kita menuntut ilmu ada sesuatu yang dapat merusak hati. Semakin kau berilmu, semakin kau tawadhu, semakin rendah hati, semakin rendah diri. Allah bin Alwi al-Haddad di dalam karangan-karangan beliau itu kan, beliau selalu mengatakan apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu pernyataan sifat yang sangat luar biasa. Maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada pengetahuan, la malana, tidak ada harta yang kami dapatkan, tidak ada pengetahuan, la gudratana, dan tidak ada kekuatan. Apa lagi? La ilma lana, la gudratana, la malana, wala syai' minad dunya ilaika ilallah. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan kecuali daripada Allah. Apa? Tak ada. Nak. Faham tak? Ya, insyaAllah. Makanya hati ini nak perlu, ya, untuk merawat hatinya.
Ada orang yang mungkin amalannya biasa-biasa saja, solat 5 waktu, sunnah semampunya, tetapi hatinya ini luar biasa. Ya, hatinya kepada Allah betul-betul kuat, hatinya kepada sesama hamba Allah betul-betul cinta. Ya. Makanya di dalam kitab An-Nasaihul Ibad itu Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu wa arda, semoga kita mendapatkan sirnya beliau. Afdalul amal itu apa? Afdalul amal idkhalus surur ala qalbil mu'min. Sebaik-baiknya amal, kata beliau, idkhalus surur, membuat orang sering berkali-kali haji mungkin hanya sekali seumur hidup, ya. Tetapi ente punya satu inovasi membuat orang itu bahagia dengan keberadaan ente. Orang merasa betah dengan adanya ente. Kenapa? Karena orang yakin bahwasanya keberadaan ente itu bisa memberikan manfaat. Makanya khairun nas anfa'uhum. Di antara salah satu misi Rasulullah SAW, selain mengajarkan hamba-hamba Allah ini tentang ketaatan kepada Allah, bagaimana Nabi itu, keberadaan Nabi di atas permukaan bumi ini yanfa' linnas. Makanya beliau itu mendapatkan predikat rahmatan lil, rahmat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin. Kasih sayang dan manfaatnya Nabi itu bukan hanya untuk manusia, nak. Bukan untuk hewan-hewan saja, bukan untuk tetumbuhan saja, bukan hanya untuk al-jamadat, sesuatu yang benda yang mati saja seperti bebatuan dan lain sebagainya. Kehadiran Nabi sebagai rahmatan lil alamin itu memberikan manfaat bagi seluruh alam. Adanya Nabi membuat alam ini bahagia. Adanya Rasulullah membuat alam ini bersukacita, berdendang riah, bergembira. Tidak adanya Nabi, alam ini berduka, alam ini sedih. Keadaan semakin sulit dengan tidak adanya Nabi. Keledai yang biasa, Nabi ini keledai stres. Akhirnya ini keledai, seekor keledai bunuh dirinya setelah meninggalnya Nabi Muhammad, karena keledai ini sadar tanpa adanya Nabi Muhammad alam ini gelap, alam ini sirna. Keberadaan Nabi Muhammad memberikan manfaat kepada dia, kepada si keledai tadi. Coba. Nah, itu di antara satu misi Nabi Muhammad, rahmatan lil alaminnya untuk semua. Nah, kita sebagai umat Nabi, ya, apalagi sudah dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bisa memberikan manfaat dengan ilmu kita. Bukan kita memanfaatkan ilmu dengan mencari sesuatu dunia, tetapi dunia bisa bermanfaat dengan ilmu yang kita miliki. Bukan kita yang diatur oleh dunia, tetapi kita yang mengatur dunia dengan ilmu kita dalam hal-hal yang positif. Bukan mencari kesempatan dalam kesempitan. Paham dong? Ya? Nah, itu ya. Kemudian qala Syekh, Iqra Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman As-Suyuti wa la yahmiluhu ala husni mu'amalati Allah ta'ala wa ada'i al-amanati wa mukhalafati nafsi wa mubayanati syahwa wa dhalika al-'ilm alladhi la yanfa' wa huwa isti'anata minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bika min ilmi la yanfa'. Naam. Qala Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Dilihat di situ ada angka 1 kecil, ya. Betul? Dilihat di bawahnya. Siapa Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami ini? Beliau adalah Al-Imamul Qudwah. Imam yang menjadi contoh. Az-Zahid As-Sufi. Beliau seorang yang zuhud dan beliau seorang yang sufi. Al-Hafidh
Syekh Hirsan Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain As-Sulami. Ya. Beliau adalah sahibul al-muallafat tabaqat as-sufiyah. Ya, beliau ini seorang pimpinan ulama sufi di zamannya. Ya, baik. Rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Apa yang beliau sampaikan, kullu ilmin, setiap ilmu, la yuwarithu sahibahul ghasyata wa tawadhu'ah wan nasihata lil khalqi wasyafaqata alaihim wa la yahmiluhu ala husni muamalatillahi ta'ala wa ada'il amanah wa mukhalafatin nafs wa mubayanatil syahwah fadzalikal ilmu alladhi la yanfa'. Allah. Apa kata beliau ni? Setiap ilmu yang tidak mewariskan, la yuwarithu, yang tidak mewariskan sahibahu, bagi si pemilik ilmu tadi, al-khasyah, rasa takut. Punya ilmu tidak pernah takut kepada Allah. Ya, tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Wa tawadhu'a, dan tidak ada sifat tawadhu. Wan nasihata lil khalqi, dan tidak bisa memberikan manfaat nasihat untuk makhluk. Wasyafaqata alaihim, dan tidak punya sifat penyayang. Ya. Wala yahmiluhu ala husni muamalatillahi ta'ala, dan tidak membawa orang tersebut yang memiliki ilmu itu kepada kebaikan muamalah, yaitu bergaul ataupun berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan muamalah yang baik, wa ada'il amanah, dan tidak menyampaikan, menunaikan amanah, wa mukhalafatin nafsi, dan selalu, artinya mukhalif, yang melanggar daripada keinginan nafsunya, wa mubayanatis syahwat, dan mengikuti syahwatnya, fadzalika ilmul ladzi la yanfa', maka itu ilmunya tidak bermanfaat. Tinggal kita cross check aja ini. Aku bertahun-tahun mondok, aku bisa hafal Quran, aku menghafalkan ribuan hadis, kalam-kalamnya para ulama, ya, mazahib kita faham seandainya nih, tetapi tidak mewariskan khasyah. Bertambah ilmu tapi enggak tambah takut sama Allah, tambah berani. Bertambah ilmu tapi enggak pernah tawadhu, sombong, angku. Berjalan enggak pernah senyum wajahnya. Orang bodoh diremehkan, orang kecil dizalimi. Punya ilmu memanfaatkan untuk mencari dunia. Wan nasihata lil khalqi, dan tidak ada nasihat, dan tidak bisa memberikan nasihat. Ini mulutnya itu bungkam, ya, ada perbuatan maksiat, ada hal-hal yang janggal, dia diam. Wasyafaqata alaihim, dan tidak ada rasa kasih sayang. Orang yang mengaku dia punya ilmu tetapi tidak ada sifat kasih sayang kepada anak kecil, dia sakiti anak kecil itu, dia zolimi itu anak kecil. Kepada orang tua enggak pernah hormat, ya kan? Jalan di depan orang tua tidak ada nunduk-nunduknya, main jalan aja. Mengaku berilmu, ya, sehingga dengan demikian tidak membawa dirinya itu tambah dekat kepada Allah dalam bermuamalah. Jadi ilmunya itu hanya sekedar casing aja. Tahu casing? Hanya sekedar tampilan aja. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Punya ilmu tapi enggak amanah, diberikan amanah harus begini tapi enggak amanah, enggak jujur ucapan dan perbuatannya. Ya. Wa mukhalafatin nafs, dan dia bertentangan dengan keinginan hatinya, wa mubayanati syahawat, dan lebih menonjolkan daripada keinginan nafsunya. Ya, rakus, tamak, congkak.
Paham tak? Fadzalikal ilmu alladzi la yanfa'. Maka jika menemukan sifat-sifat seperti ini, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Wa huwa alladzi, dan dialah, artinya mereka-mereka seperti ini ista'ada minhu nabi, yang Nabi berlindung. Apa lindungan daripada doa Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Faham tak? Naam, istamir, iqra. Ayo. Fen Taifur, iqra Taifur. Ayo, iqra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami wa qala rajulun Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun li Junaidi ayil ilmi. Ayo, bismillah. ما دلك على الله تعالى وأبعدك عن نفسك. ذكر ذلك ابن عباد في شهر الحكام. نعم. وقال رجل لجنيد, Al-Imam Junaid berkata seseorang kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini ada orang berkata nih kepada Al-Imam Junaid Baghdadi. Kemudian dia berkata, ayul ilmi anfa, wahai Imam Junaid, bagaimana sih kriteria ilmu yang sangat bermanfaat? An-nafa, anfa, yang sangat bermanfaat. Singkat jawaban Al-Imam Junaid ini, qal ma dallaka 'ala Allah taala, apa-apa yang menunjukkan engkau kepada jalan Allah yang benar, ya, wa ab'adaka an nafsik, dan menjauhkan dirimu dari hal-hal daripada nafsu yang buruk. Coba singkat Imam Junaid mengatakan, ini ajib ya, ini dijadikan story ini. Ma dallaka 'ala Allah taala wa ab'adaka an nafsik, ya, yang membuat engkau, ya, jalanmu selalu benar sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kau selalu mengamalkan ilmu sesuai dengan arahan Allah. Wa ba'adaka an nafsik, dan menjauhkan dirimu dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, artinya sesuatu yang di dalamnya ada kemungkaran, yang di dalamnya ada maksiat, yang di dalamnya ada hawa nafsu, itu jauh, harus engkau jauhkan. Itulah ilmu anfa, ilmu yang bermanfaat. Zakara dzalika Ibnu Ubbad fi Syarh al-Hikam. Naam, istamir, iqra. Wa qala Sayyidina al-Imam al-Allamah, iqra'u. Wa qala Sayyidina al-Imam al-Allamah al-Rahman bin Abdullah al-Faqih rahimahullah ta'ala fi Fathul Qasid al-Ikhwani. Al-ilmu a'zamu abwab ad-din wa asbab al-qurbi min Rabbil alamin. به يعرف العبد نفسه بعجزه ونفسه وذله وفقره، ويعرف ربه وكبرياءه وغناه عنه وفضله عليه في جميع أمره. فالعلم الذي لا يثمر هذه الثمرة ولا تنام به هذه المعرفة في هذه الشجرة ليس من علوم الدين بحال، وإنما هو دليل. وقال وهو إذا لم يفد الهداء لم يفد
لم يفد الهدى والنور واليقين فإنما هو بلاء ونور وصفات المنافقين فكل علم لم يقرب إلى الله فليس من الله شيء. انتهى. نعم. الأخير. وقال سيدنا الإمام العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه رحمه الله تعالى في فتح البصائر الإخوان العلم أعظم ilmu adalah a'zamu abwabiddin paling agungnya pintu-pintu agama wa asbabil ghurub min rabbil alamin dan sebab kedekatan seseorang terhadap Tuhan semesta alam. Fabihi ya'riful 'abd dan dengan ilmu itu seorang hamba akan mengetahui nafsahu dirinya fi ajzihi di dalam kelemahannya wa naqsihi dan kekurangannya wa dhullihi dan kehinaannya wa faqrihi dan kekurangannya wa ya'rifu rabbah dan dia mengetahui Tuhannya dengan apa wa kibriyaahu dengan keagungan dan kemuliaan Allah wa ghinahu dengan sifat yang maha kaya wa fadlahu dan dengan keutamaan Allah alaihi terhadap dirinya fi jami' amrih dalam semua perintahnya. Nah, sampai di situ dulu nak ya. Tanda itu. Jadi artinya semakin orang itu berilmu, itu tadi ini sebenarnya rentetan perincian daripada sifat-sifat tawaduk dari orang yang menyadari bahwa dia memiliki ilmu, dia semakin tawaduk, dia semakin rendah, dia tidak pernah dia mengakui dengan kekurangannya, dengan kelemahannya, dengan kehinaannya, dengan kekurangannya, dan dia bersandar dan dia tahu dan dia mengerti bahwasanya semua yang dia miliki itu semuanya dia dapatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sadar yang maha kaya akan ilmu hanya Allah, yang maha utama atas dari keutamaan hanya Allah. Dari semua apapun yang Allah kehendaki, kita semua tidak bisa berkata apapun. Tetap kita sebagai hamba wajib untuk mengikuti apa yang menjadi arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu